Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Koki MP. Bersama saya Muhammad Sidikin dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2018 Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang akreditasi badan registrasi. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan literasi mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Bapak Amril Muhammad. Selamat menyaksikan. Akreditasi badan registrasi merupakan proses pengakreditasian oleh badan akreditasi. Hal ini dilakukan memastikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan standar. Produk dan jasa yang disertifikasi harus memenuhi peraturan perundang-undangan demi alasan perlindungan keamanan, kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Akreditasi dilakukan lembaga independen di bawah pengawasan pemerintah. Ada 3 kegiatan dalam hal ini, yaitu sertifikasi, registrasi, dan akreditasi yang dirancang untuk menjamin kualitas produk dan jasa. Akreditasi merupakan pengakuan resmi oleh badan publik yang berwenang dan juga didefinisikan sebagai suatu pengakuan formal bahwa organisasi itu kompeten untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Untuk itu perlu memahami struktur hierarkis sertifikasi, registrasi, dan akreditasi, yaitu sebagai berikut. Proses sertifikasi menempati tingkat terendah dan pendaftaran sistem jaminan kualitas atau registrasi berada di tingkat tengah, serta akreditasi berada di tingkat paling atas. Pelanggan merupakan orang yang berhubungan langsung dengan produk dan jasa, sehingga perusahaan harus memiliki sistem jaminan kualitas. Pemerintah, industri, bisnis, standar lembaga, dan lain-lain bekerja sama di semua 3 tingkatan untuk memfasilitasi sertifikasi, registrasi, dan akreditasi. Misalnya dengan memberlakukan peraturan atau menetapkan standar. Yaitu adapun tujuan skema akreditasi nasional. Yang pertama itu adalah untuk menetapkan kriteria dan prosedur akreditasi untuk pendaftar. Dan yang kedua itu untuk memfasilitasi pengakuan akreditasi bersama oleh lembaga akreditasi yang berbeda. Dan yang ketiga itu untuk memfasilitasi penerimaan akreditasi, pendaftaran, dan sertifikasi internasional. Adapun manfaat dan akreditasi dan pendaftar. Yang pertama itu memastikan kualitas layanan pendaftar dan kepatuhan terhadap standar. Yang kedua itu untuk meningkatkan penerimaan dan kredibilitas pendaftaran dan penggunaan standar sistem mutu nasional dan internasional. Dan yang ketiga itu memfasilitasi perjanjian timbal balik dan penerimaan pendaftaran lintas batas negara pada skala global. Yang keempat itu penegakan kepatuhan terhadap standar internasional dan nasional. Dan yang kelima itu adalah memfasilitasi kerjasama badan akreditasi dan pendaftar. Adapun kewajiban produk yang harus dilaksanakan pada perusahaan. Pada dasarnya, pengujian dan sistem jaminan mutu dapat mengurangi resiko cacat yang disebabkan oleh produk. Maka dari itu, Anne Margaret Gilmore mengungkapkan pengalaman menunjukkan bahwa menerima bukti-bukti dengan peraturan yang berlaku dan standar harus didasarkan pada objektivitas dan kompetensi pendaftaran, serta badan akreditasi. Adapun kewajiban produk di seluruh dunia, yang pertama itu kontrak kewajiban, yang kedua itu ada kewajiban non-kontraktual, yang ketiga itu ada kewajiban tanpa kesalahan, dan yang keempat itu kewajiban produk. Adapun organisasi akreditasi di seluruh dunia, yang pertama itu ada Badan Akreditasi Inggris, didirikan tahun 1982, dioperasikan oleh pemerintah untuk mengelola standar, kualitas, dan daya saing internasional. Yang kedua itu ada Badan Akreditasi Amerika Serikat, didirikan tahun 1989 dengan tujuan untuk membangun pengakuan internasional tentang praktik pendaftaran di Amerika Serikat. Dan ketiga itu ada Badan Akreditasi Australia, didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan untuk menerapkan dan memelihara struktur serta kriteria untuk harmonisasi penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu. Adapun langkah-langkah skema akreditasi, yang pertama itu konsep dan kebutuhan harus dipelajari dengan baik oleh tim proyek. Kedua itu struktur organisasi dan administrasi, sponsor, dan keanggotaan harus ditentukan. Yang ketiga itu independensi dan kompetensi dari badan akreditasi harus terlihat meyakinkan. Yang keempat itu staf harus dipekerjakan dan sumber daya yang diperoleh harus dirancang dengan baik. Yang kelima itu auditor seleksi, pelatihan, pengawasan, dan lain-lain harus dipastikan. Dan keenam itu persetujuan pemerintah dan dukungan harus diperoleh dan pengakuan internasional harus dipastikan. Sekian, terima kasih.